Harga BBM bersubsidi naik, dampaknya sudah pasti ada kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan harian masyarakat yang ikutan naik. Mengatasi hal tersebut, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai. Seperti apa mekanismenya dan bagaimana sih mengecek apakah Anda masuk dalam skema tersebut? Berikut diskusinya bersama rekan Jati Dharma. Harga BBM bersubsidi udah naik Sabtu pekan lalu. Imbasnya, harga-harga ikutan naik. Nggak barang, nggak jasa, semuanya ikutan naik. Alhasil, banyak yang protes. Banyak yang demo turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM subsidi ini. Sudah ada bantuan sosial, tapi dirasa kurang cukup. So, what's wrong ini? Yuklah, kita diskusi. Tapi jangan lupa, subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV. Demo. Ya iyalah, udah diprediksi. Kenaikan harga BBM pasti memicu demo. Mahasiswa sudah turun, buruh juga sudah turun. Tapi ya saya rasa nggak cuma mahasiswa sama buruh yang kesel sebenarnya. Tapi ada emak-emak di belakang sana, di luar sana yang semuanya ngeluh ketika belanja ke pasar. Gimana enggak? Harga bahan pokok semuanya melejit setelah harga BBM naik. Gimana ya Pak, ya namanya itu ya mengurangi pembelian, harga itu ya nggak cukup, apalagi apapun mahal. Misalnya biasanya beli 5 gitu ya? Biasanya beli cabai misalnya 10.000 jadi 5.000. Tapi ya, kan sudah disiapkan bantalan sosial pengalihan subsidi BBM. Yang pertama ada BLT untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Ada juga bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Dan satu lagi yang terakhir, bantuan berupa dana alokasi umum untuk sektor transportasi di daerah. Dan semua bantuan ini totalnya mencapai 24,17 triliun rupiah. Sudah idealkah? Yang namanya bantuan sosial itu per orang, per kepala. Jadi berapa orang di dalam keluarga itu tidak masalah. Yang penting setiap orang dibantu 150.000 per orang, bukan per kakak. Nah, itu jadi masalah di situ, Mbak. Sehingga akhirnya bantuan sosial itu memang tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Jadi tapi itu semuanya kan datanya nggak jelas, Mbak. Terutama yang BSU. Apa sih orang Indonesia yang gajinya di bawah 3,5 juta itu berapa? Itu kan datanya nggak ada. Sedangkan yang BLT saja akurasi datanya masih dipertanyakan. Pemerintah itu jangan kemudian hanya memanfaatkan data yang ada di Kemensos itu, Bansos itu, gitu loh. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Bansos itu kaitannya dengan dampak COVID. Kemudian kalau ini kan harusnya bansos bantalan sosial ini kaitannya dengan kenaikan BBM. Harusnya dibikin yang berbeda. Nah kan, aturan ya, dibenerin dulu data penerimanya. Setelah itu, dibenerin juga mekanisme penerimanya. Karena sampai sekarang masih banyak loh masyarakat yang nggak tahu sebenarnya mereka itu termasuk kategori penerima manfaat atau bukan. Jadi, boro-boro mereka itu tahu bagaimana cara mencairkan dana bantuannya. Ya udahlah ya. Terlepas dari karut-marut data penerimanya, nih, saya akan kasih tahu gimana sih caranya tahu kita itu sebagai penerima manfaat atau bukan. Yang pertama, cek statusmu di situs cekbansos.kemensos.go.id atau kamu juga bisa cek di aplikasi Cek Bansos, tapi harus kamu download dulu di handphone kamu. Nah, untuk ngecek, jangan lupa siapkan KTP-mu. Juga nomor telepon dan juga alamat email. Karena semua feedback dari admin Cek Bansos ini akan ditujukan ke nomor telepon kamu di handphone dan juga email kamu. Terus gimana kalau ternyata kita belum terdaftar? Masih pakai situs dan aplikasi yang sama ya, Cek Bansos yang tadi. Nah, di situ ada fitur yang namanya usul sanggah. Di fitur usul sanggah ini,
kamu bisa mendaftarkan diri. Sebelum daftar, pastikan KTP-mu sudah siap. Penting KTP, karena nanti kita akan diminta untuk foto bareng KTP, dan KTP itu sendiri harus difoto. Kemudian yang harus disiapkan adalah kartu keluarga, nomor telepon, alamat email, dan yang terakhir yang penting, alamat rumah yang lengkap. Nah, tapi jangan sampai salah ya, karena belakangan lagi rame muncul tautan alias link untuk daftar bansos. Itu hoax ya, bohong. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Sosial. Bahaya loh kalau sampai kejebak link palsu. BBM naik, harga-harga barang naik. Dapat bantuan sosial, kok ya jumlahnya kurang. Nasib. Udahan deh diskusinya ya. Saya Jati, pamit.